seperti biasa sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu ya supaya doa kita lancar dan dipimpin oleh Nisa. Ini untuk sesi 1 ya, sesi pagi, karena kelas kita dibagi 2 dulu. Maklum ya untuk pembatasan di podcast. Jadi Anda dengan nomor 11 belum bisa gabung ya. Masih dibagi 2, ada yang siang, ada yang pagi. Bagi 2. Dulu Bapak ya. Adela. Bintang. Bunga. Dafa, Desi, Isya, masih gini kan? Rio, Resta, izin sakit. Wawan, Yayang, Jelin. Lomba. Sudah siap belajarnya? Ya, kita teruskan yang kemarin ya tentang VOC, masih tentang VOC. Ini apa sudah siapkan ini layoutnya. Tentang perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap VOC. Yang akan Bapak tampilkan di awal itu 2 aja. Ini sebagai pengantar. Jadi Anda nanti akan tahu 2 daerah, lalu nanti ada penugasan untuk daerah yang lainnya ya. Paham ya? Oke. Tujuan pembelajarannya, kamu harus di belajar ini kamu harus bisa menemukan sebab-sebab perlawanannya, lalu seperti apa perlawanannya itu, dan nanti dibuat peta konsep nanti yang akan kita tugaskan. LKPD-nya sudah Bapak kirim ke grup kelas ya, ya lembar kerjanya sudah dikirim, dan nanti bisa dikomunikasikan lagi kayak gimana. Nah, sekarang coba persepsi dulu oleh Anda. Apa kira-kira buah ini? Yang suka masak tahu, kalau salah berarti kamu ketahuan yang suka masak. Pala. Pala atau lada? Lada. Ini biji pala. Lada masih kecil-kecil. Nah, bahasa lain itu merica. Kalau orang Sunda bilangnya pedas. Tapi kalau disebut pedas dalam bahasa lain jadi bingung karena artinya itu jadi lada dalam bahasa Sundanya pedas. Ya kan ya? Pedas dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sundanya lada. Pusing. Ini biji pala. Ini ditampilkan, ini salah satu rempah-rempah yang dulu jadi bahan incaran bangsa Eropa. VOC, terutama VOC. Nah, kemarin yang sudah dijelaskan di awal tuh, kenapa VOC bisa nyariin rempah-rempah gitu kan ya? Karena pertama rempah-rempah harganya tinggi, ya. Yang keduanya butuh untuk pengawet makanan, butuh untuk pengawet makanan. Jadi harus di apa? Harus di setting sedemikian rupa. Bagus. Berarti ini udah tahu ya biji pala.
Biji pala itu dari dulu dikenal sentranya itu di daerah Pulau Banda. Pulau Banda itu ada dua ya, ada dua pulau besar, Banda dan Naira. Jadi sering disebut Banda, Naira. Masih wilayah Maluku ya, masih wilayah Maluku. Banda, Naira. Nah, ini sudah dilihat, Banda itu pusat rempah ya. Salah satunya adalah biji pala tadi yang kita lihat. Dan tentunya yang Bapak temukan di artikel itu satu-satunya tempat sentra biji pala terbesar dunia saat itu. Anda bisa bayangkan pusat biji pala terbesar di dunia saat itu. Berarti kan siapapun yang menguasai biji pala artinya dia pengen calon orang kaya kan dia. Karena tidak ditemukan di tempat lain, belum diekspor di tempat lain. Nah, VOC tentu punya minat karena orientasinya bisnis kan ya, cari keuntungan. Nah, gitu. Ingin monopoli juga intinya, ingin semua pala dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. Dimonopoli istilahnya. Tapi tetap nggak mau orang Bandanya itu. Tahun 1609 upaya merayu tapi gagal. Bahkan terjadi konflik yang menyebabkan tokoh-tokoh VOC ada 20 orang VOC itu 28 tepatnya termasuk dengan pegawainya itu tewas terbunuh. Gitu. Nah, tidak hanya mengalami kegagalan, para utusan VOC juga mengalami perselisihan dengan Pulau Banda. Ini barusan sudah dijelasin. Kesimpulannya, Pulau Banda tidak bisa dirayu untuk menjual biji pala. Intinya gitu ya. VOC tidak bisa merayu Banda untuk menjual biji pala. Maka salah satu ini cara yang akhirnya dilakukan secara ekstrim oleh VOC adalah mulai digunakannya cara kekerasan. Anda harus paham, sebelum ini VOC itu terlibat pertempuran itu biasanya karena rebutan lahan dagang dengan Portugis, dengan Spanyol, atau kepentingan pelabuhan. Misalnya kasus di Batavia, Jakarta ya, dia butuh kantor dagang, yang kemarin udah dijelasin, ada EIC Belanda. Ini mah beda ceritanya, karena merayu orang setempat tidak bisa, akhirnya ya udah kepepakan. Makanya tahun 1621 VOC pilih pasukan di bawah JP Kun itu. Kemarin JP Kun singkatan dari Jan Peter Sun Kun. Nah, kita lihat dulu ini video ilustrasinya ya. Dilihat dulu. Ini video ilustrasi.
mengirim bukan utusan dagang tapi pasukan. Kita kan tahu POC punya pasukan. Dikirim pasukan tanpa basa-basi diserang Belanda. Orang Belanda tidak siap berperang pada saat itu. Akhirnya yang terjadi bukan perang pada akhirnya, tapi pembantaian. Dan setahu saya ini adalah sejarah pembantaian pertama. Diulangi ya, sejarah pembantaian pertama bangsa Belanda di Nusantara. Sampai hari ini masih kontroversi di Belanda itu. Jepekun ini patung Jepekun di kota Hoorn Belanda itu. Ini orang Belanda sendiri banyak yang ngejek. Ada videonya orang-orang Belanda yang dicoretin itu, ini dianggap sebagai penjahat perang. Emang dia sukses setelah tindakan dia membuat Belanda akhirnya menyerah kepada VOC. Ladang biji palanya diambil VOC. Cuman kejahatan perangnya ini besar sekali dampaknya. Itu. Oke. Kalau sudah dijelasin ya. Karena diserang oleh VOC makanya kan di Belanda itu hanya dikuasai orang-orang Belanda dibantai, hanya tersisa sebagian kecil dan itu melarikannya ke pulau-pulau. Sisanya diambil oleh orang Belanda jadi kuli budak suruhan itu ke Batavia, membangun kota Batavia. Nah ini Mataram. Kalau Mataram gimana? Mataram itu masih di Pulau Jawa ya, masih di Pulau Jawa. Gak suka dengan VOC karena VOC berkuasa di Batavia itu, maka Mataram ingin mengusir VOC gitu. Kurang lebih begitu ceritanya. Nah, perang VOC Mataram. Mataram ingin mengusir VOC dari Batavia. Dikirim pasukan. Mataram sekarang wilayah Yogyakarta pusatnya. Menurut kamu berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Dua kali nyerang gitu. Gagal, betul kan? Dua kali nyerang gagal. Yang pertama kekurangan logistik makanan. Yang kedua wabah, kolera.
Tapi serangan ini ada ngaruhnya juga sih bagi penjaga. Si JP Kun tadi, JP Kun yang kita bahas membantai orang Belanda juga meninggal karena kena wabah. Jadi pada waktu dulu kan orang VOC bikin benteng di Batavia, airnya itu dari sungai dibendung, sungai Ciliwungnya dibendung oleh pasukan Mataram, sehingga tidak ada air bersih, ini menyebabkan penyakit, akhirnya sampai meninggal. Oke, sekarang kita ke tugas Anda ya. Nah ini kita bagi kelompok, biar mudah ini aja bikin ini satu baris juga satu kelompok ya. Kita bagi, coba berkumpul aja tiga, bawa kursinya yang di belakang, berapa, bawa. Lengkapi tugas materi aja tentang ini. Pertama, Kesultanan Goa Talo, Makassar ini di Makassar. Yang kedua, Banten. Yang ketiga, Maluku. Oke, apa saja sih yang dilengkapi? Yang dilengkapi kan ada di LKPD yang sudah diserahkan oleh saya tadi ke grup kelas. Silakan dibuka. Anda punya waktu sekira 7-8 menit untuk menyelesaikan. Silakan. Belakangnya apa? Dibuka di ini. Perlawanan Malukunya yang ini, yang masa VOC ya, karena ada beberapa perlawanan Maluku nanti takutnya tertukar. Ada masa Portugis, ada. Ditemuin tokoh pentingnya siapa?
Hmm. Ya, tahunnya tentang tahunnya. Ya. Intinya kalau ada perjanjian misalnya tak harus tahu apa isinya. Jadi yang agak double informasi itu yang Maluku ya, karena Maluku itu hampir di setiap ini ada perlawanan. Ada masa Portugis yang kemarin sudah Ternate Tidore, ya Portugis. Lalu POC ada yang sekarang dikasih yang 1635. Ini tahunnya ada tahun peperangannya. Maluku itu ada beberapa yang ditugaskan ada itu yang tahun 1635. Karena nanti ada lagi tahun 1815. Ada di uang, tahu nggak? Yang di uang itu, gambar itu, uang berapa itu yang gambar bawah itu? 1000 atau 2000? 1000. Kapiten Patimura. Ya. Kapten Patimura itu bukan ke VOC itu ke pemerintah kolonial Belanda, nanti belum dibahas. Itu tahun 1800. Jadi takutnya tertukar. Siapa itunya? Tokoh pentingnya untuk Kaki Ali dan itu, betul. Kaki Ali dan Talu Kadesi. Rentang tahunnya saja 1635 sampai berapa ya? 1646. Nah, itu dia. Ya. 2 menit lagi.
Sultan Ageng itu bapaknya, Sultan Haji anaknya. Itu. Jadi dua orang itu. Yang kelompok Banten masukin tokohnya dua, Sultan Ageng dan Sultan Haji. Anda Makassar siapa? Ya. Oke. Sudah cukup? Bisa kita coba review hasil kerja Anda ya? Siap ya? Oke. Nah, posisinya jangan duduk Pak, nggak apa-apa, begini aja, nggak apa-apa. Kita coba kelompok yang Makassar, yang LKPD itu memuat apa saja? LKPD ya. Ini patokannya ya LKPD. Nah, jangan lepas dari ini. Tadi sudah di-share-kan oleh saya. Ini latar belakangnya apa? Intinya saja ya. Intinya. Latar belakangnya apa? Rentang waktunya kapan? Oke. Dan tokoh pentingnya siapa? Apa yang menurut Anda yang penting dari peristiwa ini? Itu kan KPD-nya ya tadi, betul? Oke, sekarang coba kelompok Makassar ini. Coba bacakan. Perlawanan Makassar terhadap VOC, silakan. Yang lain tolong disimak dulu. Latar belakang dari Makassar adalah Ya. persaingan perdagangan rempah-rempah bagian timur karena VOC merasa ekspor. Terus? Rentang waktunya tahun 1654 sampai 1655. Terus? Tokoh pentingnya yaitu Sultan Hasanuddin. Kebijakan atau peristiwanya adalah perjanjian Bongaya. Isi dari perjanjian Bongaya yaitu satu deklarasi kesalahan Goa dari VOC, dua pengesahan monopoli oleh VOC untuk perdagangan sejumlah barang di pelabuhan Makassar. Oke, diulangi ya. Yang pertama, apa tadi? Persaingan perdagangan VOC dengan Makassar. Coba dapat Makassar teh di pulau mana? Sulawesi. Itu. Lebih tepatnya Sulawesi bagian mana kalau di bawah dari peta itu? Selatan, betul. Jadi ada di wilayah Sulawesi bagian selatan. Sekarang disebutnya Sulawesi Selatan. Kalau kamu lihat, bayangin peta aja. Kalau yang di bawah berarti bagian selatan, yang di atas bagian selatan. Oke. Persaingan awalnya rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Persaingan gimana? Kan tadi udah dijelasin. Maluku, Banda, termasuk Pulau Banda, salah satu penghasil rempah. Orang Maluku dagang kemana? Ke siapa aja? Nah, salah satu orang pribumi yang berdagang dengan orang Maluku yaitu orang Makassar. Jadi Belanda nggak mau ada saingan, maka terjadi konflik berujung perang. Gitu. Terus apa lagi? Waktunya rentangnya dari 1654 sampai 1655. Oh, saya koreksi ada 2 kali soalnya pertempuran ini. Dikoreksi ya, dikoreksi. Kamu yang dari kelompok ini, dari kelompok Makassar, ditambahkan aja catatannya. Ya, yang pertama rentang tahunnya itu sampai 1665 sebetulnya. Karena ada dua fase. Ya. Ini kan cuma satu fase pertama, ada fase keduanya. Baru setelah fase kedua muncul perjanjian Bongaya. Tokohnya namanya Sultan Hasanuddin. Ada di mata uang kalau misalnya ada ya. Mata uang berapa? 10.000 yang dulu kalau nggak salah ya. Ya. 10.000 yang dulu. Kalau sekarang kan Pancasila dari Papua. Papua kalau dulu itu asal disebutnya ayam jantan dari timur. Julukan teh. Kalau kamu lagi SMP suka belajar di PS ya.
kayak jangan dari timur itu Sultan Hasanuddin. Tapi ujungnya kalah juga. Ujungnya kalah. Nanti di akhir kita tentukan kalahnya. Hasilnya perjanjian Bongaya yang intinya Makassar mengakui kekuatan VOC dan VOC berhak melakukan monopoli dagang di beberapa komoditas ekspor di Makassar. Oke, terima kasih kelompok Makassar. Silakan sekarang kelompok Banten. Oke, Banten. Silakan. Perlawanan Kesultanan Banten terhadap POC tanggal 18 Februari yaitu adanya blokade atau gangguan yang dilakukan POC terhadap impor dagang dari Cina yang juga jadi waktu ada apa sih kapal dagang yang dari negara dari Cina atau dari Tiongkok yang ingin pergi ke Banten itu suka dihalangi nggak dihalangi kayak diganggu kayak dikunciin pajak dan itu yang membuat Banten kayak kurang terus adanya keinginan POC untuk monopoli perdagangan dan di kawasan pesisir Jawa ya seperti yang kita tahu bahwa POC itu sangat serakah dalam lomba-lomba dan upaya Indonesia dan maupun di sejarah manapun pasti ada alasan POC untuk memonopoli perdagangan karena itu salah satu taktik mereka untuk menguasai Indonesia sehingga ya membuat setelah melihat daerah-daerah lain kerajaan-kerajaan lain membuat Banten tuh kayak saya tidak mau diperlakukan sama dengan daerah lain. Oke. Sebentar. Rio, supaya membayangkan monopoli, pernah main monopoli kan? Permainan nih. Ya, kayaknya dulu suka ini kalau bulan puasa biasanya, bulan Ramadan itu dulu sebelum zaman gadget ya, belum ada permainan HP itu, belum ada PUBG kali itulah. Anda main itu untuk istilahnya kalau di kita itu ngabuburit nunggu waktu sore itu main ya. Monopoli, kita kan dapat uang tuh. Ya kan ya, berputar terus. Tujuannya apa main itu? Kan kalau ular tangga mah siapa yang duluan paling sampai ke 100 ular tangga. Kalau monopoli apa? Di permainan itu. Tujuannya apa? Sampai ada yang menangnya apa? Pernah main monopoli? Bapak pernah? Apa tujuannya? Ya jelas, kan setiap motor dapat uang, nanti beli bangun hotel gitu aja. Ya, keuntungan. Nanti sampai beres, akhirnya selesai itu main monopoli apa? Kalau kalau seluruh rute itu udah dikuasai, sampai si lawannya setiap melangkah masuk hotel lagi, bayar terus kan ya. Ujung-ujungnya mereka apa? Lawan kita itu bangkrut. Kan udah bangkrut, uangnya semuanya di kita, selesai permainan itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi yang namanya monopoli itu tadi dia mencoba mengantisipasi pesaing. Kayak ini kasus Makassar. Jadi kalau ada pesaing dibuat bangkrut, pada akhirnya ya pasti dia dilanjut ke daerah. Itu namanya monopoli. Banten juga sama, cuman nggak mau mereka itu kan itu bisa. Nah, terus area ininya apa? Rentang waktunya 16 8 1 betul? Ya. Nanti saya tambahkan yang ini yang Banten karena unik nih, Banten itu ada keunikannya. Coba sebutkan aja dulu. Tokoh pentingnya apa? Tokoh pentingnya itu Sultan Agung Tirtayasa yang melawan POC dan Sultan Haji yang meminta POC dalam peristiwa itu memperlukan istana Surawoso yang jadi Surawosa. jadi si dua sultan itu kayak berebut tahta
16. Ya 16 14 ya 16-an. 16 dan 1. Kalau nggak salah. Ya. Hah? Nah, Sultan Tajasate melakukan ini kayak kabur sekalian. Ah. Kemudian ke pedalaman Thailand. Namun pada 14 Maret 1683 Sultan Agung Tirtayasa I tertangkap oleh 14 Maret 1683. Ya. Tertangkap oleh siapa? ditangkap dan ditahan di Batavia dan dilanjutkan pada 14 Desember tahun 1683. Saint Yusuf juga berhasil ditawan oleh Jose. Nah, Ya, berarti Sultan Agung itu akhirnya kalah. ya kalah. Ditangkap, lalu dipenjara oleh VOC. Ya. Oke, saya disebutkan di sini ada yang unik ya. Ada yang unik kalau di Banten. Tapi nanti saya jelaskan yang uniknya. Coba peristiwanya tadi yang pentingnya itu penangkapan Sultan. Dan ada lagi pada Apa? apa itu? Nah, terus kan menang nih Sultan Haji itu menang, terus memberikan balasan kepada VOC kan jadi si VOC itu udah membantu Sultan Haji. Nah kan kalau kita memanfaatkan perjanjian antara Sultan Haji dan Sultan Agung. Nah, setelah Sultan Haji menang memberikan balasan kepada VOC berupa penyerahan Lampung pada tahun 1682. Nah, kemudian pada 22 Agustus tahun 1682 terdapat surat perjanjian bahwa hak monopoli perdagangan lada Lampung jatuh ke tangan VOC. Nah, lalu pada tahun 1687 Sultan Haji pun meninggal. Oke, jadi peristiwa pentingnya itu sama kayak tadi. Adanya perjanjian Sultan Haji kepada VOC memberi hak monopoli ikan ya perdagangan di Banten. Saya sebutkan ini ada yang unik dari Banten. Kenapa? Kalau Sultan Hasanuddin itu langsung bertempur dengan VOC. Tadi ada yang kelewat. Hasanuddin itu VOC itu pinternya dia pakai bantuan orang lain juga. Nah, ini Harun Malaka itu. Kalau kasus Sultan Banten, VOC mencoba membuat pertikaian antara sesama keluarga Sultan Haji. Ya, jadi Sultan Ageng dibikin konflik berantem sama anaknya. Kenapa sih anak dan bapak bisa berantem? Masalahnya begini, kan? Ini tambahan saja materi. Sultan Ageng itu anaknya bukan cuma satu. Ada satu lagi anak laki-laki namanya Pangeran Purbaya. Nah, dibanding dengan Sultan Haji, Sultan Ageng itu lebih cocok matchingnya itu dengan Pangeran Purbaya, adiknya. Maka muncul nih VOC pintar memanfaatkan situasi. Dimunculkanlah gosip rumor bahwa tahta Banten akan diberikan kepada Pangeran Purbaya. Siapa yang tidak akan terima? Anak sulungnya. Anak yang pertama Sultan kan menurut Anda nih ada raja, anaknya dua laki-laki. Tahta ke anak yang pertama yang kedua? Yang pertama. Tapi ternyata si ayah sayang pada yang kedua, makanya dibikin khawatir. Paham nggak? Terjadilah pertikaian sampai di ujung perang. Bukan perang saudara, ini mah namanya perang keluarga. Karena antara anak dan bapak. Si anak tadi Sultan Haji minta tolongnya ke VOC. VOC bersedia membantu, tapi kan tidak ada yang gratis. Dia minta bantuan. Tapi syaratnya kalau menang dapat hak monopoli. Dan akhirnya kejadian kan ya. Setelah kalah baru ada satu lagi yang dia apa? ada di buku. Jadi kan lalu otomatis setelah Sultan Haji meninggal itu pasti katanya diturunkan. Nah, tiba pada tahun 1808
poin-poin pentingnya? Keinginan VOC memonopoli rempah di Maluku. Oke, terus ini Ambon ya? Ambon. Nah, terus rentang tahunnya kapan terjadinya? 1635 sampai. Oke, terus Kakiali dan Talukadesi. Oke, apa ininya lagi? Kakiali terbunuh juga oleh VOC. Kalau ini mirip dengan kasus Banda yang tadi ceritain. Cuman bedanya kalau Banda itu dalam kondisi tidak siap berperang. Pada tahun 1609 Banda siap. Makanya ketika VOC memaksa, siap menolak, maka orang VOC terbunuh 28 orang. Tapi tahun 1621 yang tadi lihat di video itu, orang Banda, Pulau Banda nggak siap. Pak diserang, akhirnya melawan seadanya saja. Anak laki-laki, perempuan, anak-anak akhirnya ya terjadilah tadi perang yang tidak seimbang menyebabkan pembantaian. Kalau yang ini dan kelompok ini yang Talukadesi itu Kakiali, ini orang Maluku, orang Ambon sendiri yang mulai menyerang karena tidak tadi protes monopoli. Yang namanya monopoli muara pemangku itu enggak bisa gini aja biar dia gampangnya membayangin apa sih ruginya monopoli. Kamu bikin gorengan modalnya 10.000, jadinya 10 gorengan, berarti modalnya satu gorengan berapa? 1.000. Supaya dapat untung dijual 2.000, baru untung. Nah, saya monopoli. Pokoknya kamu orang nggak boleh ngejual gorengan ke siapapun, harus ke saya. Berapa harganya? 1.000. Yang nentuin harga orang ke saya. Harusnya wawan kan ya, tapi ternyata itu namanya monopoli. Udah mah harus ke saya. Harganya juga saya yang nentuin. Ya pasti rugi. Protes lawannya karena apa untungnya gitu. Pada akhirnya memberontak, terjadi perang. Cuman mulai padam setelah Kakiali terbunuh. Oke, berarti sudah yang 3 kelompok. Tolong difotokan dulu itu hasil kerja Anda di share di grup kelas. Bisa di grup kelas. Bisa di grup kelas. Fotokan saja dulu oleh satu orang saja. Satu orang difotokan. Oke. Kenapa harus difotokan? Karena nanti kita project berikutnya kita kemas yang Anda tampilkan ini dikemas jadi PowerPoint versi Anda ya, versi Anda. Tapi bahannya dari yang nanti. Coba foto yang lagi dulu. Oke. Ya udah. Ini kelompok. Yang itu kelompok mana? Oh ini kelompok Banten ya. Oke, kelompok Banten sudah. Oke, Desi, kelompok mana? Maluku Desi, ini siapa? Makassar, buat kalau. Ya, udah. Oke, makasih. Oke, jadi gini. Kita nanti ke depannya proyeknya, tapi tidak dikerjakan langsung di sini. Kita nanti ke depan rencananya bukan menyusun PowerPoint. Tapi ini bukan PR ya. Nanti dikerjakan aja di pertemuan berikutnya di kelas. Jadi kalau bisa diusahakan bawa laptop. Bawa laptop kita bikin atau dari HP juga kayaknya bisa mungkinnya kalau Anda ada anak-anak digital lah pasti tahu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ini nih. Apa hubungannya dengan kondisi ini? Silakan. Yang ini menang atau gagal tadi? Gagal. Yang ini menang gagal? Bukan, yang menentang VOC-nya kalah. Kalah. Yang menentang VOC kalah.
Tadi kalah juga. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan beberapa ini kalah? Kurangnya senjata. Kurang senjata. Terus apa lagi? Sama. Bukan kurang otak. Bukan otak. Kurang senjata. Bukan kurang mungkin, maksudnya tidak lengkap ya. Ada senjata mana para senjata. Tapi tidak memadai. Tidak memadai. Atau mungkin kalah canggih teknologinya ya. Ada yang nanya tuh waktu itu di angkatan sebelumnya, kalau Banten pakai bedil nggak? Saya bilang pakai. Ada bahkan ada lukisannya. Oh ya. Ada lukisannya tentara Banten bawa bedil. Cuma masalahnya jumlah orang yang pakai orang tidak sebanding. Yang keduanya butuh instruktur khusus. Contoh di kasus nih, nanti tapi jelasnya nanti di pertemuan. Aceh, yang Aceh itu apa? Instruksinya langsung dari Turki. Artinya kan pengenalan senjata api masih belum meluas di kita. Satu tadi tidak memadai dan tidak seimbang senjata. Yang kedua strategi. Oke. Sekarang kita coba sambungkan dengan konteks saat ini. Suatu negara, masyarakat yang teknologi militernya itu masih terbatas, dengan strategi militernya juga terbatas, potensi dia itu berkuasa atau dikuasai? Dikuasai. Karena tidak kompak, strateginya tidak bagus, militernya, teknologinya masih di bawah. Jadi kalau begitu, ini contoh Indonesia saja. Indonesia kekuatan militernya apa yang menurut Anda ini kekuatan kita? Ya jelas TNI. Keunggulan kita itu sebagai negara itu apa saja? Selain punya TNI dua, selain punya TNI yang kedua, wilayah kita itu darat atau laut? Wilayah kita laut. Pulau-pulauan, pulau-pulauan. Nah, suruh tentang pulauan. Ada ini berbagai. Kalau ada negara lain serang ke kita, bukan keuntungan dari pulau-pulau gitu. Jangan ngebahas orang, ngebahasnya pulau. Jadi juga iya Pak, Tidak langsung kata dikuasai. Karena butuh satu pulau. Enggak nggak? Artinya ongkosnya mahal. Ya bicara. Biayanya mana? Harus menguasai dari satu pulau ke pulau lain. Itu keunggulannya. Terus yang ke apa? Kepulauan. Terus yang kedua tadi keorangan. Kita jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Artinya banyak. Ya, mau biar tentara lah. Kalau tapi kami jangan sampai perang ya. Ini kalau terjadi perang, potensi kita bisa. Tapi ada kelemahannya. Apa? Satu, wilayah kita itu luas atau kecil? Otomatis menjaganya juga betul. ekstra. Coba sekarang nggak usah hitung jumlah, bayangkan banyak mana kapal laut Indonesia dengan Amerika. Pesawat terpenuhnya Amerika. Jadi bisa Anda bayangkan wilayah kita luas, pesawat terpenuhnya masih sedikit. Bayangannya patrolinya gimana? Makanya kalau di televisi kita sering lihat ada pencurian ikannya. Dunianya penangkapan pencuri ikan, ya itu masih di atas karena luas area kita itu yang apa? Wilayah kita itu terlalu luas. Ya, teknologi berarti kan ya. Teknologi pertahanan kita masih kurang. Oke. Jadi kalau kita sambungkan seperti itu. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari semua. Bukan, kesimpulan dari ketahanan ini kita sambungkan sebelum. Apa hubungannya perlawanan barusan yang kita dibahas Makassar, Banten, Maluku dalam konteks saat ini? Penentunya perlawanan tersebut ditentukan oleh dua hal. Satu, strategi. Yang kedua, kekuatan atau teknologi. Dua hal.
Diulangi ya. Satu, perlawanan itu ditentukan oleh strategi dan teknologi. Strategi kita harus akui VOC lebih baik karena dia memanage pasukan dengan lebih baik, keuangannya juga lebih baik, betul kan ya? Dan dia memang fokus di sana. Beda dengan kita. Itu udah gimana bisa menang? Bayangkan lah jadi yang kasus Pulau Banda itu emang tentara semua, ada petani kan ya? Para petani berperang melawan tentara. Bayang tadi. Yang kedua tadi teknologi. Kalau kita gunakan hari ini masih berlaku. Bila negara kita satu strateginya kurang, strategi melindungi wilayah, strategi politik, gitu ya. Yang keduanya teknologinya juga masih kurang ini, maka Indonesia mempunyai resiko akan tanda petik ya dicampuri oleh kepentingan negara lain. Berarti ini masalahnya tentang kedaulatan. Oke, silakan. Sekarang saya minta bikin satu kesimpulan tentang perlawanan ini. Dari semuanya. Semuanya siapa? Siapa? Gimana kesimpulannya? Hah? Coba silakan. Mau saya tunjuk saja. Apa kesimpulannya? Ya sok. Kesimpulannya berangkat dari ini aja. Berangkat dari KPD. Ini saya contoh gini, bikin kesimpulan gampang karena kan ini pasti bingung kamu tuh. Soalnya bahasa berkelompok-kelompok, hari Minggu harus semua. Nah, gini gampangnya. Cara menyimpulkan satu latar belakangnya sama nggak? Sama. Nah, berarti perlawanan itu terjadi karena upaya untuk mencegah VOC melakukan apa? Kan ya? Oke, paham? Lalu tokoh pentingnya, tokoh-tokoh pentingnya ini orang biasa atau pimpinan wilayah? Pimpinan. Berarti perlawanan masih dipimpin oleh tokoh-tokoh penting. Itu kan ya? Dan akhirnya gimana? Menang atau gagal? Gagal. Nah, oke silakan. Siapa? Lisa tadi udah jelasin. Coba yang lain. Awan bisa? Coba. Sudah belum? Ayo. Ya. Pak, silakan ya. Mau ngasih rempah, terus respon kita gimana? Menerima atau melawan? Kita melawan, oke? Dibimbing oleh siapa? Para tokoh-tokoh, dibimbing oleh para tokoh. Cuman disebabkan karena tadi kalah strategi dan teknologi, maka perlawanannya berujung kegagalan. Nah, bagus nih. Jadi pertama perlawanan itu tadi masalahnya adalah kita melawan praktek monopoli bangsa asing, betul ya? Dipimpinnya biasanya yang muncul para tokoh, ya orang yang berpengaruh kan. Tapi karena teknologi kita masih kalah, strategi kita masih kalah, maka perlawanan itu berujung maka itu kesimpulannya. Bagus, terima kasih Tio. Bisa juga terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa kalau ada ini untuk pertemuan minggu depan kita praktekkan menyusun peta konsep yang tadi Anda fotokan, kita susun lagi. Kalau ada yang kurang nanti tambahkan lagi ya informasinya. Oke? Sudah paham? Oke.
rencana kita minggu depan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang proyek Anda, cara menyusun peta, konsep, oke, dan menambahkan dua lagi materi tentang perlawanan VOC di wilayah di sebagian barat, terutama di wilayah Selat Malaka itu, wilayah Aceh, ya. Iya, wilayah Sumatera. Oke, ada yang ditanyakan untuk materi minggu depan sudah cukup paham? Sudah cukup paham. Oke, silakan kembali ke tempat diskusi. Tapi kayaknya pakai PowerPoint di HP juga mungkin bisa ya. Oke, dicoba aja. Jadi kalau bawa laptop minggu depan. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ini lumayan diskusinya bagus. Oke, silahkan kita tutup lagi dengan doa. Tadi bisa yang memulai. Coba sekarang saya minta dapat yang menutup doa. Ya, jalan silahkan ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa. Sebelum pembelajaran selesai, sebelum pembelajaran selesai, baik kita baca doa di dalam hati. Sekarang mulai. Selesai. ya. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti sekarang istirahat dulu ya, jam sekarang. Nanti langsung lagi istirahat. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti